Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang peran, fungsi, dan kompetensi bidan serta lingkup asuhan praktik kebidanan. Sebelumnya, bidan di Indonesia memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Kenapa demikian? Karena keberadaan bidan itu adalah orang pertama yang melakukan penyelamatan. Disebut orang pertama karena memang bidan ditempatkan di desa, di mana ini adalah lini awal seorang pasien atau seorang ibu untuk mendapatkan pelayanan pertama. Baru kemudian bila dimungkinkan terjadinya komplikasi, maka bidan akan melakukan rujukan ke puskesmas bahkan ke rumah sakit. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi dan bayi baru lahir. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, asuhan kebidanan itu dimulai sepanjang daur kehidupan wanita. Dimulai sejak hamil, bersalin, nifas, sampai bayi baru lahir. Kemudian pelayanan kontrasepsi, kemudian bayi itu akan tumbuh menjadi individu yang lebih besar, yaitu batita, balita, anak prasekolah sampai menjadi remaja, dan kemudian nanti akan menjadi pranikah, prakonsepsi, sampai dengan terjadi kehamilan lagi. Ini adalah lingkup dari pelayanan kebidanan. Apa itu peran? Sebenarnya peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sebuah sistem. Jadi, di dalam sebuah sistem kesehatan, bidan ini tentunya memiliki peran dalam memberikan asuhan kebidanan. Peran apa saja yang dimiliki bidan? Jadi, dalam sebuah sistem, misalnya di sebuah desa, di sebuah kondisi asuhan, bidan itu memiliki peran baik di nasional maupun di global, di nasional maupun internasional, di desa maupun di perkotaan, sampai di lingkup provinsi dan lain-lain. Bidan sejatinya memiliki fungsi sebagai pelaksana. Pelaksana adalah bidan terampil yang melaksanakan atau memberikan asuhan kebidanan kepada pasien. Misalnya, bidan memberikan asuhan pemeriksaan kehamilan, mengukur tekanan darah, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, memberikan injeksi, imunisasi, dan lain-lain. Itu adalah bidan sebagai pelaksana. Oleh sebab itu, kenapa pada pertemuan di mata kuliah asuhan kebidanan, saya sampaikan profil bidan lulusan sarjana kebidanan, salah satunya adalah care provider, yaitu pemberi pelayanan. Nah, ini. Jadi bahasa Indonesianya atau istilah peran bidannya adalah sebagai pelaksana atau bidan yang memberikan asuhan pelayanan kebidanan. Peran yang kedua yaitu sebagai pengelola. Jadi bidan di sini berfungsi sebagai manajer, di mana dia membuat atau mengatur pelayanan asuhan kebidanan yang ada di suatu sistem. Misalnya di puskesmas, atau di polindes, atau di rumah sakit. Dia mengatur bidan-bidan lain yang ada di bawahnya. Ya, seperti itu. Atau istilah lain yang saya sampaikan dalam profil lulusan bidan kemarin adalah sebagai manajer atau decision maker juga, ya, karena bidan sebagai seorang tim atau ketua tim, dia harus mengelola satu satuan kerja, dalam hal ini mengatur, memanage, sampai akhirnya bidan ini mampu memberikan keputusan klinik. Ya, seperti kemarin saya sampaikan, bidan memiliki profil manager atau decision maker. Peran bidan berikutnya yaitu peneliti. Selain bidan melakukan pemeriksaan kehamilan, melakukan pemeriksaan persalinan, asuhan persalinan, bidan juga bisa melakukan penelitian.
Penelitian yang mungkin bisa dilakukan misalnya apabila bidan melanjutkan jenjang pendidikan lagi dengan mengerjakan skripsi atau mungkin mengerjakan tugas akhir seperti itu. Atau dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dalam memberikan asuhan perawatan tali pusat misalnya. Oh, perawatan tali pusat ini, pasien ini kok 3 hari tali pusatnya sudah lepas. Yang ini 5 hari sudah lepas. Yang ini hampir 2 minggu belum lepas. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Secara sederhana, terkadang bidan juga melakukan penelitian-penelitian dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan. Nah, peran bidan berikutnya yaitu sebagai pendidik. Pendidik di sini bisa sebagai dosen atau bahkan sebagai bidan pelayanan, tetapi di sini melakukan pendidikan kepada ibu hamil. Nah, mentransfer ilmu pengetahuan yang dia miliki kepada mahasiswa atau mungkin kepada ibu hamil dalam bentuk penyuluhan kesehatan. Nah, ini adalah salah satu peran bidan juga sebagai pendidik. Nah, kalau dari 4 tugas tadi disampaikan bahwa pelaksanaan asuhan kebidanan itu tugas pokoknya ya memang asuhan kebidanan ibu dan anak. Sebagai pengelola tadi saya sampaikan ya sebagai manajer. Sebagai pendidik untuk ibu, untuk keluarga, atau untuk masyarakat, atau bahkan untuk kegiatan formal misalnya sebagai dosen dan lain-lain. Peneliti demi untuk kemajuan ilmu, peningkatan pelayanan, kemudian pemberdayaan ya memberdayakan. Jadi bidan itu bekerja sebenarnya tidak sendiri. Dia harus mampu memberdayakan lingkungan sekitar. Menggerakkan masyarakat misalnya kayak kader kesehatan. Nah, itu untuk apa? Untuk membantu kinerja atau pekerjaan bidan. Selain itu juga kader itu lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga bisa menggali potensi ibu atau keluarga demi untuk kesehatan ibu dan anak yang optimal. Ya, advokasi atau istilah advokasi ini pendampingan ya. Jadi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan harus memahami bahwa dalam sebuah lingkungan itu ada faktor sosial, ada faktor budaya, ada faktor politik. Sehingga kita perlu menggandeng apa? Menggandeng lintas sektor. Jadi bidan yang bekerja di sebuah desa, dia harus bisa menggandeng kepala desa, sekretaris desa, kemudian ibu-ibu dasawisma. Untuk apa? Untuk melancarkan atau mempermudah dalam melakukan asuhan kebidanan. Itu tadi sekilas peran dari bidan. Berikutnya yaitu fungsi. Fungsi dan tugas memang tidak terlepas dari peran. Jadi setiap kita bilang peran bidan sebagai pelaksana, tentunya fungsinya, pekerjaan yang harus dilakukan ya sesuai peranannya. Kalau kita bilang sebagai bidan terampil dalam memberikan asuhan, maka tugasnya adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi tugas. Ya, untuk memenuhi tugasnya. Misalnya 1, tadi saya sampaikan sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kebidanan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang bidan? Yang pertama, melaksanakan asuhan atau pelayanan kebidanan pada ibu hamil normal ataupun dengan komplikasi. Tentunya bila kita mengerjakan dengan komplikasi, maka kita harus tahu posisi kita di mana. Posisi bidan itu. Jadi kalau misalnya posisi bidannya di desa atau di polindes, maka bila menemui kondisi patologis itu adalah kondisi yang tidak sesuai dengan normalnya. Jadi misalnya letak sungsang atau terjadi perdarahan dan lain-lain, atau ibunya terlalu tua atau mungkin terlalu banyak anaknya, ini masuk dalam faktor resiko. Dan ini harus melakukan asuhannya seperti apa? Ya harus dirujuk. Kecuali kalau posisi kita sudah di rumah sakit, maka tindakannya akan berbeda dengan pada saat kita ada di polindes. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas maupun ibu menetai atau menyusui. Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita
atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi, melaksanakan asuhan kebidanan komunitas, dan melaksanakan pelayanan KB. Saya sampaikan sepanjang daur kehidupan wanita sampai dengan bayi baru lahir itu adalah lahan atau sasaran yang kita miliki. Sehingga dalam memberikan pelaksanaan asuhan pelayanan kebidanan harus memenuhi sasaran itu ya sepanjang kehamilan sampai dengan pelayanan KB. Lalu bagaimana fungsi bidan sebagai pengelola? Tentunya tadi saya sampaikan bidan sebagai pengelola atau manajer itu dia harus mengatur, mengkondisikan anak buahnya, mengkondisikan sebuah sistem. Misalnya dia bekerja di puskesmas, maka dia harus bisa mengelola bagaimana puskesmas ini bisa bekerja dengan baik. Bagaimana puskesmas ini dalam lingkup yang kecil, biasanya bidan itu berada di unit kesehatan ibu dan anak, di mana kedudukan ketua tim tertinggi adalah bidan koordinator. Dia harus melaksanakan pelayanan KIA maupun keluarga berencana. Kemudian sebagai pengelola tentunya harus bisa mengkoordinasikan seluruh staf atau tim yang ada di sana. Misalnya dia membagi bidan A tugasnya ini, bidan B tugasnya ini, bidan C tugasnya ini. Kemudian nanti kita akan melaksanakan koordinasi, kolaborasi, dan lain-lain. Itu adalah tugas bidan, fungsi bidan sebagai pengelola. Bagaimana dengan pendidik dalam asuhan pelayanan kebidanan? Melaksanakan bimbingan, penyuluhan pada wanita dalam masa pra-perkawinan, pada ibu hamil, pada ibu bersalin, pada akseptor KB, pada ibu menyusui, dan lain-lain. Selain itu, bidan juga sebagai pendidik untuk melatih dan membina tenaga kesehatan. Misalnya kita punya kader kesehatan. Kader kesehatan itu adalah orang yang dengan sukarela mau melakukan kegiatan-kegiatan kesehatan di suatu wilayah, di mana tentunya dia berada di naungan atau di bawah komando dari bidan. Jadi misalnya kalau kita ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang cuci tangan, maka kita cukup bisa melatih atau membina kader yang kemudian nanti kader akan memberikan atau menyalurkan, menularkan atau mengajarkan kepada ibu. Seperti itu. Berikutnya sebagai peneliti, melaksanakan penelitian. Apa itu? Merencanakan penelitian. Misalnya tadi secara sederhana saya sampaikan bahwa seorang bidan bisa meneliti sesuai dengan apa yang dia ketemui di kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang tali pusat, lepasnya tali pusat. Mengapa pasien A tali pusat 3 hari sudah lepas? Mengapa pasien B baru lepas 5 hari? Mengapa pasien C baru lepas 20 hari? Bahkan ada yang tali pusatnya kotor dan lain-lain. Maka secara simpel, secara sederhana bidan bisa melakukan penelitian dengan pengumpulan data, pengolahan data, bahkan menulis kesimpulan. Kemudian melakukan publikasi. Oh, ternyata ini adalah penyebab mengapa tali pusat itu bisa berbeda-beda hari lepasnya. Itu tadi adalah bagian dari peran dan fungsi bidan. Fungsi erat kaitannya dengan peran bidan. Ya. Kalau peran bidan sebagai pelaksana, ya ini tugasnya. Kalau peran bidan sebagai peneliti, ya ini tugasnya. Seperti itu. Berikutnya adalah kompetensi. Sebenarnya bidan itu harusnya bisa apa sih? Untuk bisa menjadi bidan itu apa saja yang harus saya kuasai? Kompetensi adalah pengetahuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi saat kita bilang kita mau menjadi bidan, kita harus punya pengetahuan tentang kebidanan. Kita punya keterampilan tentang kebidanan, dan di sini kita punya sikap. Sikap yang menggambarkan bahwa saya adalah seorang bidan. Gitu. Yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktek kebidanan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Ya. Iya.
Ini agak menceng ya. Jadi di sini nanti ada peran bidan sebagai pelaksana, peran bidan sebagai pengelola, peran bidan sebagai pendidik yang masing-masing sudah ada fungsinya masing-masing. Sekarang kita bahas tentang kompetensi bidan. Tadi saya sampaikan bahwa seorang bidan itu harus memiliki kompetensi atau pengetahuan yang dimiliki, yang diketahuinya untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang bermutu atau berkualitas. Bidan disebut kompeten atau memiliki kompetensi diukur dari 3 kriteria. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Lalu pengetahuan yang seperti apa yang harus diketahui oleh bidan? Yang pertama, ada kompetensi pertama. Bidan memiliki persyaratan keterampilan dan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etika yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya untuk wanita, bayi baru lahir, dan keluarganya. Pengetahuan dan keterampilan dasarnya seperti apa? Yang pertama, bidan harus tahu tentang kebudayaan dari masyarakat di Indonesia. Kita tahu Indonesia itu sangat luas, tersusun dari banyak sekali suku dan bangsa. Maka untuk bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan sasaran, pada saat itu kita berada di lingkungan mana, maka kita harus tahu kebudayaannya. Kita harus tahu adat istiadatnya. Bukan kita langsung mengikuti, oh di sana kalau melahirkan harus minum minyak misalnya supaya persalinannya licin, lancar. Terus kemudian kita mengikutinya langsung seperti itu, bukan demikian. Tetapi asuhan yang kita punya, standar asuhan yang kita punya, seperti yang saya sampaikan di mata kuliah asuhan kebidanan, bagaimana bisa tercapai atau tersampaikan kepada pasien dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Mungkin dari segi penyampaian bahasanya, mungkin dari segi cara melaksanakannya. Nah, itu adalah keahlian atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Bidan harus tahu keuntungan dan kerugian praktek kesehatan secara tradisional maupun secara modern sesuai dengan evidence base atau hasil dari penelitian. Misalnya bidan melaksanakan asuhan pada ibu hamil. Boleh nggak ibu hamil itu kemana-mana pakai membawa senjata tajam misalnya? Seringnya kan ada pakai gunting ya, untuk menghindarkan dari malapetaka. Nah, itu pun harus diperhatikan antara manfaat dan kerugiannya. Misalnya praktek tradisional, ya praktek tradisional ini salah satunya yaitu penggunaan gurita pada bayi baru lahir. Penting nggak penggunaan gurita pada bayi baru lahir? Nah, kita perlu mencari, ya boleh mungkin, tidak boleh mungkin. Nah, itu adalah salah satu hal atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh bidan. Bidan harus tahu sarana dan tanda bahaya serta transportasi kegawat daruratan bagi anggota masyarakat yang sakit dan membutuhkan asuhan tambahan. Bidan harus tahu penyebab langsung ataupun tidak langsung kematian ibu. Jadi bidan harus tahu macam-macam komplikasi, apa sih hipertensi, apa sih kencing manis, apa sih penyakit jantung pada kehamilan, apa sih penyakit asma pada kehamilan, bagaimana letak sungsang, bagaimana letak lintang, bagaimana anemia, bagaimana mual muntah pada masa kehamilan, semuanya bidan harus tahu. Berkaitan dengan apa? Tentunya kita tidak bisa membatasi pasien yang datang. Pasien bebas datang dengan keluhan apapun. Jadi saat pasien datang dengan keluhan A, maka kita harus bisa menyelesaikan keluhan A itu. Tentunya dengan melakukan beberapa strategi-strategi atau advokasi untuk memberdayakan wanita dalam mempromosikan hak-haknya misalnya. Seperti itu. Misalnya asuhan yang kita berikan kepada seorang wanita, maka kita harus berfokus pada wanita itu.
Selain berfokus pada wanita itu, kita juga harus berfokus pada keluarga dan suaminya. Kenapa? Karena ternyata seorang wanita itu memang sebagian besar belum memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan untuk dirinya. Misalnya, Bu, ini saya rujuk ke rumah sakit bagaimana? Maka ibu itu sering sekali menjawabnya, coba tanya suami saya, Bu Bidan, saya kurang paham. Nah, itu adalah beberapa hal yang memang kenyataannya demikian. Sehingga kita sebagai bidan dalam memberikan asuhan kebidanan harus memiliki strategi. Bidan harus tahu keuntungan dan resiko dari bagaimana kita menempatkan tempat bersalin. Kita harus tahu ya, advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman itu seperti apa. Kemudian masyarakat, bidan harus tahu kondisi masyarakatnya seperti apa, keadaan kesehatan lingkungannya seperti apa, termasuk penyediaan air bersihnya, kondisi kebersihan perumahannya, kemudian risiko lingkungannya, misalnya berada di dekat pabrik atau berada di dekat lingkungan tol, jalan raya, dan lain-lain. Ini memiliki beda-beda kondisi ya. Terus makanan yang dikonsumsi yang bisa memberikan ancaman pada kesehatan. Dan bidan harus tahu standar profesi dan praktek kebidanan. Yang ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Ya. 2. Pengetahuan dan keterampilan tambahan. Selain bidan itu tahu tentang asuhan kebidanan yang akan dilaksanakan yang masuk dalam lingkup kebidanan, bidan pun harus tahu epidemiologi. Apa itu? Kondisi lingkungan sekitar. Berapa jumlah anak balitanya, berapa jumlah ibu hamilnya, dan lain-lain. Sanitasi ini adalah kebersihan lingkungannya. Kemudian kondisi masyarakat sekitar. Jadi karena memang ada lingkungan-lingkungan itu yang memiliki penyakit endemik tertentu. Jadi misalnya di Papua itu rentan atau memang endemik terjadinya malaria. Nah, ini bidan harus tahu. Ya, statistiknya harus tahu. Yang berikutnya infrastruktur kesehatan setempat dan nasional, serta bagaimana mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan. Berikutnya primary healthcare, berbasis di masyarakat dengan menggunakan promosi kesehatan serta strategi pencegahan penyakit. Jadi bidan itu sebenarnya harus bisa melakukan promosi kesehatan, melakukan penyuluhan untuk meningkatkan derajat kesehatan, di mana strateginya yang memang saat ini digalakkan adalah 2P, promotif dan preventif. Mengapa demikian? Karena kita seharusnya memang harus mencegah terjadinya penyakit atau terjadinya komplikasi. Kenapa? Karena bila komplikasi itu terjadi, penata laksanaannya akan semakin sulit. Berikutnya program imunisasi nasional dan akses untuk pelayanan imunisasi. Ini. Perilaku profesional bidan berpegang teguh pada filosofi, etika, profesi, dan aspek legal. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinik yang dibuatnya. Jadi saat bidan sudah menentukan ini dirujuk, maka bidan harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi berkaitan dengan keputusan yang sudah dibuat. Senantiasa menggeluti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir. Jadi menjadi bidan gak boleh hanya diam. Dia harus selalu update ilmu pengetahuan. Misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Kemudian mendengarkan materi dari senior atau bidan yang lebih tua. Ini ya. Menggunakan cara pencegahan universal precaution, universal untuk penyakit penularan dan strategi pengendalian infeksi. Jadi saat ini pencegahan infeksi ini memang digalakkan. Di mana tempat di Polindes, di puskesmas maupun di rumah sakit, layanan kesehatan harus memiliki bilik atau kamar untuk sterilisasi atau pencegahan infeksi.
Mengapa? Karena kita ini adalah rawan untuk menularkan penyakit dari pasien satu ke pasien yang lain, atau dari kita ke pasien, atau bahkan kita tertular penyakit dari pasien ke kita. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar melakukan pencegahan infeksi dengan melakukan mencuci baju, mencuci peralatan, dan lain-lain. Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan. Nah, ini menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktek kesehatan kehamilan kelahiran. Misalnya di sana itu budayanya adalah setiap selesai melahirkan dilakukan tasyakuran, ya. Tasyakuran, syukuran. Nah, kita bisa memasukkan acara atau memasukkan pendidikan kesehatan di sana. Misalnya tentang perawatan bayi dan lain-lain. Bukan berarti kita akan mengkat atau menganggap bahwa tasyakuran tersebut tidak boleh dikerjakan, bukan. Tapi silahkan dikerjakan. Kemudian kita menambahinya dengan kegiatan lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita, jadi ibu, agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek. Jadi bidan dalam memberikan asuhan harus selalu berkoordinasi atau berkolaborasi dengan ibu. Mengapa? Karena ibu adalah sasaran atau subjek dari asuhan. Sehingga perlu hubungan antara ibu dan bidan ini hubungannya harus bagus. Bukan antara orang atasan dengan bawahan, bukan. Atau mungkin hubungan yang saling menjatuhkan dan lain-lain, bukan. Tetapi ini adalah saling support. Bidan memiliki pengetahuan yang bisa disampaikan ke pasien. Pasien atau klien memiliki pertanyaan yang untuk ditanyakan ke bidan dan lain-lain. Menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi. Jadi pasien saat menceritakan keluh kesahnya, maka bidan harus bisa mendengarkan. Tidak boleh mengkat, oh iya ibu ini. Enggak. Harus didengarkan sampai selesai, baru kemudian kita merespon. Bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan. Nah, ini namanya teamwork, ya. Bidan nggak bisa kerja sendirian. Harus ada temannya. Temannya siapa? Ya bisa bidan. Bisa juga perawat, bisa juga dokter gigi, bisa juga dokter umum, bahkan bisa juga dokter spesialis. Tergantung pada konteks atau kasus yang sedang dihadapi. Advokasi terhadap ibu dalam tatanan pelayanan. Jadi bidan harus melakukan pendampingan secara terus-menerus kepada ibu dalam mendapatkan asuhan kebidanan dalam tatanan pelayanan. Kompetensi yang kedua, memberikan asuhan yang bermutu tinggi. Pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelaksanaan pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat. Pengetahuan dasarnya apa? Bidan harus tahu pertumbuhan dan perkembangan seksualitas dan aktivitas seksual, terutama di sini adalah remaja. Makanya kenapa sasarannya bidan itu tidak cukup ibu hamil atau ibu bersalin, tetapi wanita sepanjang daur kehidupannya. Bidan harus tahu anatomi dan fisiologi pria dan wanita yang berhubungan dengan konsepsi. Misalnya bagaimana terjadi pembuahan, bagaimana sperma ini bisa ketemu sama ovum, bagaimana terjadi pembelahan, maka bidan harus paham, harus tahu. Kenapa? Karena ini adalah dasar teori. Untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal, maka bidan harus memiliki pengetahuan yang maksimal. Sederhananya seperti itu. Komponen riwayat kesehatan, riwayat keluarga, dan riwayat genetik. Ini bidan harus tahu. Dan ini include dalam kegiatan anamnesis. Pemeriksaan fisik dan laboratorium ini masuk dalam pemeriksaan umum dan pemeriksaan penunjang. Berbagai metode ilmiah untuk menjarangkan kehamilan. Nah, ini bidan harus tahu. Ya, harus tahu apa jenis-jenis KB. Terus efek sampingnya, efektivitasnya. Nah, itu.
jenis, indikasi, cara pemberian, cara pencabutan, dan efek samping berbagai kontrasepsi. Ini harus tahu juga. Dan harus bisa lepas implan, harus bisa mengajari ibu kapan ibu mulai minum pil, dan lain-lain. Selain itu juga dilaksanakan metode konseling bagi wanita yang memilih satu metode kontrasepsi. Tuh. Selain lingkup kesehatan, kontrasepsi, dan kondisi normal lainnya, ternyata kompetensi bidan, salah satunya lagi bidan harus bisa melaksanakan penyuluhan kesehatan tentang infeksi menular seksual ataupun tentang HIV/AIDS dan kelangsungan hidup anaknya. Tanda dan gejala infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual yang lazim terjadi. Ini bidan harus tahu. Kenapa sih pasien mengalami kondisi keguguran berkali-kali? Nah, ini perlu dikaji lingkungannya. Ya, apakah dia juga terjadi infeksi dan lain-lain. Pengetahuan tambahan. Faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehamilan. Indikator penyakit akut dan kronis yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan proses rujukan untuk pemeriksaan pengobatan lebih lanjut. Mengetahui indikator dan metode konseling atau rujukan terhadap gangguan hubungan interpersonal, termasuk kekerasan dan pelecehan dalam keluarga. Jadi pengetahuan dasarnya harus tahu tentang manajemen KB, alat KB, dan lain-lain. Baru kemudian di pengetahuan tambahan, bidan harus tahu asuhan kebidanannya itu seperti apa. Ya. Keterampilan dasarnya apa? Mengumpulkan data pasien, ini anamnesa ya. Melakukan pemeriksaan fisik, kemudian menetapkan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratorium, melaksanakan pendidikan kesehatan, menegakkan diagnosis, memberikan pelayanan KB, melakukan pemeriksaan berkala, akseptor KB atau istilahnya kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan dokumentasi temuan-temuan dan intervensi yang ditemukan, melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim dengan letak normal yang kemudian nanti pasien akan langsung dipantau, di follow up terus-menerus. Keterampilan tambahan yang dimiliki adalah melakukan pemasangan AKBK. Apa itu AKBK? Alat kontrasepsi bawah kulit atau implan atau susuk. Ya. Berikutnya yaitu melakukan pencabutan AKBK dengan letak normal. Ini masuk dalam kompetensi 2 bidan. Berikutnya kompetensi 3, bidan memberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. Pengetahuan dasarnya apa? Seorang bidan harus tahu tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Bidan harus tahu siklus menstruasinya, pasien seperti apa. Kemudian hal-hal yang terjadi sepanjang masa kehamilan, sehingga bidan harus tahu tumbuh kembang janin dan proses-proses yang mempengaruhi. Misalnya ini janin saya kok masih kecil ya, normal apa enggak, Bu? Maka bidan harus bisa bilang, oh ini normal, ini enggak normal, ini kurang itu. Nah, itu harus disampaikan. Tanda-tanda kehamilan, mendiagnosis kehamilan, perkembangan normal kehamilan, komponen riwayat kesehatan, kemudian komponen pemeriksaan fisik yang berfokus selama antenatal, menentukan umur kehamilan dan riwayat menstruasi, mengenal dan tanda dan gejala anemia berat. Nah, ini masuk dalam kompetensi atau pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Nilai normal dari pemeriksaan laboratorium bidan harus tahu. Jadi saat kita bilang, oh HB-nya tinggi, oh HB-nya rendah, kita harus tahu standarnya berapa. Sehingga kita bilang kalau di atas standar ya dia tinggi, kalau di bawah standar ya 0, seperti itu. Perkembangan nasional dari bidan, perubahan bentuk fisik, ketidaknyamanan yang lazim, pertumbuhan fundus uteri yang diharapkan.
Sebenarnya kalau kita mengacu pada pemeriksaan ini ya, perkembangan normal dari kehamilan, apa yang perlu diperiksa? Perubahan bentuk fisik, ketidaknyamanan yang lazim, pertumbuhan fundus, serta ketidaknyamanan yang lazim. Perkembangan psikologi yang normal dan kehamilan dan dampak kehamilan terhadap keluarga. Kemudian memberikan penyuluhan dalam kehamilan, kebutuhan nutrisi bagi wanita hamil, penata laksanaan imunisasi bagi wanita hamil, pertumbuhan dan perkembangan janin, persiapan persalinan, tanda-tanda persalinan, kemudian mencari atau menemukan dukungan kader atau masyarakat sekitar yang sempat kita cari pada periode sebelumnya. Promosi dan dukungan pada ibu menyusui, teknik relaksasi, mendokumentasikan. Yang kita lakukan apa? Mengurangi ketidaknyamanan selama masa kehamilan, menggunakan obat-obatan tradisional yang akan mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan dan akibat yang ditimbulkan dari merokok. Nah, ini penting. Ini penting sekali untuk bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Mungkin untuk keterampilan dasar bisa dibaca sendiri ya, nanti handout-nya akan saya kirimkan. Kemudian untuk kompetensi berikutnya, kompetensi 4, bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan. Memimpin selama persalinan yang bersih dan aman. Kemudian menangani situasi kegawat daruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir. Yang perlu kita pelajari atau kita mengerti yang pertama adalah fisiologi persalinan. Kemudian anatomi, kalau kemarin atau tadi disampaikan anatomi secara menyeluruh, maka ini anatominya harus lebih detail. Kenapa? Karena kita memilih tempat-tempat yang berkaitan dengan proses kehamilan. Penilaian kesejahteraan janin dalam masa persalinan, penilaian kesejahteraan ibu dalam masa persalinan, dan proses penurunan janin melalui serviks selama proses persalinan. Pengelolaan dan penata laksanaan persalinan dengan kehamilan normal dan ganda. Pemberian kenyamanan dalam persalinan seperti kehadiran keluarga, pendamping, pengaturan posisi, minum atau hidrasi, dukungan moral, dan pengurangan nyeri tanpa obat. Transisi bayi baru lahir, pemenuhan kebutuhan fisik bayi baru lahir, misalnya pernafasan, memungkinkan IMD ya, IMD itu apakah dilakukan kemarin. Kemudian kontak antara dokter Nurul atau ini ya, mendukung dan meningkatkan pemberian ASI eksklusif, memberikan suntikan IM antara lain sedativa, antibiotik, dan uterotonika, kemudian lain-lain ya, sampai dengan menentukan kondisi yang mengindikasikan terjadinya persalinan secara SC. Nah, salah satunya gawat janin, CPD. CPD itu ukuran antara tulang panggul dengan kepala janinnya tidak proporsional. Artinya kepala janinnya lebih tinggi dibandingkan lebih besar dibandingkan jalan lahirnya. Untuk materi ini bisa dibaca ulang ya, bisa dibaca ulang tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Ada sekitar 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Bahkan ini ada berapa ini? Berikutnya ya, komponen dalam era
area kompetensi, komponen kompetensi dan elemen kompetisi yang hasilnya ada sebagai berikut. Jadi dari banyaknya yang saya sampaikan tadi, intinya bidan harus berperilaku profesional, memiliki etika dan bermoral terhadap isu etik maupun aspek legal dalam praktek kebidanan. Jadi pada saat pemeriksaan kehamilan dan lain-lain, maka pada saat memberikan asuhan harus sesuai dengan etika, harus sesuai dengan aspek legalnya. Mampu bertukar informasi secara verbal. Jadi bidan itu diharapkan bisa berkomunikasi dengan lancar sehingga memudahkan dalam mentransfer pengetahuan baik kepada pasien atau ibu, keluarga, masyarakat, dan di lingkungan sekitarnya. Atau bahkan mungkin bisa sesama profesi, ya. Misalnya dengan perawat atau mungkin dengan dokter. Dan yang terakhir adalah stakeholder, jadi pengguna jasa kita kalau kita sudah lulus, atau mungkin kegiatan-kegiatan kampus yang sering dilaksanakan bersama dengan dinas terkait. Mampu mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan dari kebidanan. Nih. Bidan memiliki keterampilan yang diberikan dari kebidanan ini. Nah, itu tadi adalah peran, fungsi, dan kompetensi yang dimiliki oleh bidan. Lalu bagaimana dengan ruang lingkup praktik bidan? Lingkup praktek kebidanan adalah terkait erat dengan fungsi langsung, fungsi dan tanggung jawab dari bidan. Ya. Kalau kita ingin mengecek tentang dasar hukum, bisa kita buka di Permenkes nomor 1464, standar praktek bidan, kode etik bidan, dan Kemenkes nomor 369. Lingkup praktek kebidanan meliputi pemberian asuhan pada bidan dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya. Nah, ini ya lingkup praktek kebidanan bidan sepanjang daur kehidupan wanita. Mulai dari hamil, melahirkan, ibu nifas, masa menyusui, sampai akhirnya si ibu menopause dan bayi yang dilahirkan tumbuh besar, maka perlu adanya asuhan-asuhan. Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi, dan pelayanan kesehatan keluarga berencana. Pelayanan kesehatan pada ibu diberikan pada masa prakonsepsi, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan masa menyusui. Sejauh ini saya cukupkan sekian untuk materi peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan serta asuhan pelayanan kebidanan. Demikian, apabila ada yang ditanyakan perlu disampaikan di forum atau sesi tanya jawab. Saya akhiri sementara ini, nanti materi akan saya serahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.